yang di sini itu bertemu dan bukan keluarga ini bukan tanpa sebuah rencana. Semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Maka kalau kita menyadari perjumpaan kita dalam satu lingkungan ini tanpa sebuah rencana kita, tapi dengan rencana Tuhan, ya mari kita bersukacita, bersyukur. Jangan sampai yang tidak kita rencanakan terus kita itu membuat onang di sana, terus kemudian membuat kontrak dalam bahasa Inggrisnya, ya. Membuat kontrakan saya tidak cocok dengan dia itu, wah kita keluar, oke kita membangun lingkungan, wah tidak begitu. Anda dipilih, bukan Anda yang memilih. Anda di sini yang kemudian memilih saya pilih lingkungan ini, kan tiba-tiba saya masuk lingkungan mana ya ini ya, oh saya besok masuk lingkungan Matius, ya sudahlah siap. Tapi dulu waktu mungkin ada pemekaran, mungkin ada pilihan. Tapi sebelum pemekaran itu, saya yakin kita masing-masing dalam disposisi kita menentukan itu. Maka pertama mari kita sadari perjumpaan Bapak Ibu sekalian ini adalah perjumpaan yang penuh berkah. Kenapa? Kita, Anda masing-masing tidak menginginkan perjumpaan dan persekutuan ini, tetapi Anda mengalaminya. Oleh karena itulah persekutuan, perjumpaan, paguyuban ini adalah karena Tuhan sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita tidak merencanakannya tetapi Tuhan yang merencanakannya, mari kita memberi satu waktu, satu ruang dalam hidup komunitas kita ini yang kita namai, yang kita sebut sebagai ruang keterkejutan. Ruang apa? Keterkejutan. Surprise dalam bahasa Jawanya, gumun bahasa Jermannya. Ya, gumun. Mari kita memberi ruang keterkejutan itu. Kenapa? Seperti Matius hari ini, hitung-hitungannya, pengikut Kristus itu, pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang saleh yang ada di pesisir sungai itu. Yang kita tahu panggilan Yesus itu untuk Petrus, untuk Yohanes itu kan ada di sekitar sana. Tetapi melebarlah dia di sana. Sederhananya saya ingin mengatakan panggilan ini disebut panggilan anomali. Anomali itu apa? Tidak sesuai dengan garis lurus. Nah, maka yang tidak sesuai dengan garis lurus itu kan membuat kita sering, kok bisa ya ini ya? Terkejut sederhananya. Kok bisa ya seperti itu ya? Kok bisa ya? Nah maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari situasi Injil hari ini, bagaimana Matius dipanggil Yesus, mari kita membuka ruang pada ruang keterkejutan hidup kita. Mari kita membiarkan keterkejutan menyapu diri kita dengan segala dinamika yang kita bangun. Karena seringkali apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, dan apa yang kita rencanakan, ketika kita sudah mulai berjalan, seringkali hal-hal yang berbeda terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita tidak siap dan tidak menyiapkan ruang keterkejutan itu, kita akan stres. Kemudian menyalahkan Tuhan jadi aku jadi wong Katolik kok aku sengsara kok Gusti? Piye iki? Tuhan itu jadi wong Katolik kok enggak suge-suge kok Gusti piye iki? Dodolane macet terus Gusti kok jadi kok dadi wong Katolik pripun iki? Akan ada yang namanya litani menyalahkan Tuhan. Maka mari ajakan saya dua hal ini. Yang pertama, kita dipersatukan ini bukan karena kita memilih, tetapi karena kita dipilih Tuhan. Yang kedua, mari yang dimana kita dijatuhkan ini dipilih oleh Tuhan dengan rencana yang seringkali kita tidak pahami. Kita menyiapkan ruang yang namanya ruang apa? Biarkan ruang itu menyapu diri kita, membiarkan diri kita dewasa untuk memahami seperti yang menjadi bacaan hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Semoga
lingkungan ini selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, semakin gayeng, regen, ruyuk, rukun. Keluarga-keluarga di lingkungan ini semakin harmonis, anak-anak yang di lingkungan ini pun juga semakin hebat-hebat gitu, semakin punya cita-cita yang baik, punya kerentan, punya harapan dan punya perhatian untuk gereja paroki kita. Oh iya, ini sekalian saya matur Bapak Ibu, mari kita berpikir sebentar lagi gereja paroki kita akan memasuki 25 tahun usianya. Bersama dengan itu pula kita akan mengadakan regenerasi pengurus-pengurus, baik pengurus lingkungan, pengurus dewan harian, prodiakon dan lain sebagainya. Saya ingin matur kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita berpikir gereja hati kudus Yesus ini 10 sampai 20 tahun mendatang. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu dan teman-teman berpikir seperti itu, menggali seperti itu, mari kita memberikan juga kesempatan-kesempatan supaya di 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu ada orang yang sekurang-kurangnya sehebat kita mengurusi ini, sebandel kita, sengejel kita. Jangan sampai tahun 10 tahun, 20 tahun ke depan itu gereja kudus Yesus itu dipenuhi oleh pribadi-pribadi yang ya, bahkan mohon maaf sepuh Pak Yuson kita sakum dosa tahun romo loh, nah bener aku nih lari-lari udah pindah ke Jakarta. Akhirnya apa? Hati kudus Yesus gereja kita itu menjadi lagu yang bertenar pada zamannya. Gereja tuh mari kita berpikir 10 tahun 20 tahun mendatang, sembari kita mendidik anak-anak kita, memberi kesempatan kepada mereka. Jangan sampai gereja kita yang kita dambakan dan kita banggakan itu selesai di kita, selesai hanya di kita, karena ini akan tentu saja akan mengecewakan dan tentu saja akan membuat kita sedih ya. Karena apa? Ya tadi sudah tidak ada penerusnya, hilang, tidak ada yang namanya regenerasi dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan ini saya sekalian matur kepada Bapak Ibu sekalian supaya nantinya lingkungan Matius ini tumbuh juga pemimpin-pemimpin anak-anak muda yang luar biasa. Tidak harus semuanya bokong-bokong. Kemudian setelah mengatakan, Romo itu mengatakan anak muda kok kabeh. Tidak demikian, tetap harus diajari, diarahkan dan juga dibimbing. Karena meskipun yang muda yang berkarya, yang tua yang punya bijaksana, yang tua ini yang punya kebijaksanaan. Maka semoga dua-dua hal ini kemudian nyambung dengan satu dengan yang lain. Semoga kita boleh menemukan damai itu di lingkungan kita, dan mari kita lanjutkan ibadah kita ini dengan bersama-sama hening sejenak, menyiapkan hati untuk berdoa bagi umat kita.